Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi linear dan bagaimana kemudian kita mensiasati hasil regresi yang tidak optimum. Oke, regresi linear ini harus memenuhi asumsi klasik ya. Jadi kalau kita nanti membuat sebuah penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi linear, maka dia harus memenuhi kriteria atau syarat ya. Syaratnya adalah dia harus memenuhi asumsi klasik. Apa itu? Di sini ada 5 ya. Dia bentuk regresinya harus linear. Kemudian kesalahannya itu dia adalah memenuhi kriteria normalitas ya. Kemudian non multikularitas, tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Kemudian homozygositasitas atau kesalahannya itu adalah konstan. Kemudian tidak terjadi antara non autokorelasi ya. Ini berhubungan dengan waktu ya. Bentuk umum dari regresi linear adalah Y sama dengan B0 plus B1X1 plus dan seterusnya plus Bn Xn plus mu ya. Nah di sini menurut A.C. Harvey, nah model terbaik ya itu adalah kalau model adalah parsimoni ya, sederhana, tidak usah terlalu rumit ya, tapi dia sudah bisa menggambarkan fenomena ya. Yang kedua, model dapat diidentifiability, artinya koefisiennya bisa dibaca ya, bisa diidentifikasi ya, karena banyak regresi setelah kemudian diaplikasikan, diterjemahkan itu tidak mencerminkan realitanya. Kemudian goodness of fit R square-nya itu keseluruhan modelnya itu cukup ya. Kemudian ya tinggi atau 0,897 itu juga diperbolehkan. Kemudian konsisten dengan teori ya. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan prediksinya itu ya. Itu kita bisa gunakan dengan ini ya, kekuatan prediksinya ya. Parsimoni ini artinya adalah kita memasukkan variabel ya. Jadi jangan sampai variabel utama nggak dimasukkan, justru kita masukkan variabel yang tidak utama ya. Jadi variabel-variabel yang utama itu tidak dimasukkan, tapi masukkan variabel yang tidak utama. Inilah yang sering terjadi dalam kesalahan spesifikasi model ya, sehingga apa? Model menjadi lemah ya. Nah, kesalahan spesifikasi ini ya, ini bisa kita lihat karena apa? Satu, penghapusan variabel yang relevan, artinya dalam model tidak dimasukkan variabel utama tadi. Yang kedua, justru kita memasukkan variabel yang tidak perlu, tidak penting ya dalam model tersebut. Yang kedua, bentuknya juga kadang-kadang tidak sesuai. Contoh, kalau kita produksi dia non-linear, bentuk produksi dalam mikro, maka kita sesuaikan dengan apa? Dengan menggunakan double log ya. Atau kita bisa menggunakan dengan semi log, apakah Y-nya, apakah X-nya ya. Apakah kita menggunakan tanpa log ya. Ini sangat penting ya. Yang terakhir itu ada kesalahan pengukuran. Nah, nanti saya mencoba untuk melihat kesalahan pengukuran di sini. Saya berikan contoh ya, termasuk kesalahan apa yang dengan data yang ada ini, kira-kira kita bisa menunjukkan kesalahan apa yang terjadi dengan data yang saya gunakan. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan menggunakan data dengan menggunakan regresi berganda. Ya, ada konsumsi, ada GDP, ada impor, ada MS, ada inflasi. Oke ya, saya mencoba untuk menunjukkan nanti kita ini saya copy dulu ya, saya copy dan ingat kita menggunakan CPI nya adalah tahun dasarnya adalah 2010 nih ya.
Datanya tahun 1991 sampai dengan tahun 2018. Oke, kita buka views, file, kemudian new, work file, kita pilih date regular frequency, kemudian frekuensinya adalah annual, kita ingat tadi 1971 sampai 2018. Ya, pastikan data yang kita buat adalah sudah betul ya, 1970. Oke. Nah, sekarang kita copy data yang dari Excel tadi, kita pindah ke views, quick, empty group, kita masukkan ke sini, tarik sampai sini, ya, paste. Oke ya, kita punya dapat data ini. Oke, dari data ini ya, saya ingin membuat persamaan. Saya melihat di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Ya, berarti inflasi sekarang menjadi variabel terikat. Ya, variabel bebas ya, kita masukkan nanti ini. Ada GDP, ada konsumsi, ada impor, ada money supply. Ya. Oke, kita klik kanan open as group. Ya. Atau kita bisa juga menggunakan tadi ini. Klik kanan open as equation. Dia bersamaan ya. Nah, sekarang kita buat di sini karena inflasinya pakai persen, GDP pakai juta, pakai miliar, maka untuk ini ya, biar tidak terjadi angka yang besar untuk koefisien, maka kemudian kita buat log ya. Log adalah untuk salah satunya adalah biar angka yang kemudian kita gunakan tidak gapnya terlalu tinggi ya. Ini kita gunakan log ini juga. Dan dengan log nanti ini kita sudah memperoleh hasil bahwa koefisien sudah menunjukkan angka elastisitas ini ya. Ini log impor, kemudian log MS. Ini ya, klik. Nah, sekarang kita cek. Nah, setelah kita cek hasilnya, ini hasil regresinya tuh ini ya, ini hasilnya. Hampir atau semua variabel tidak signifikan ya. Bahwa inflasi tidak dipengaruhi GDP, inflasi tidak dipengaruhi konsumsi, inflasi tidak dipengaruhi impor, inflasi ini. Padahal kita ingat tadi kita di sini. Ya. Bahwa model terprediksi adalah konsisten dengan teori ya. Ini sudah nyimpang hampir semua variabel ya. Ya, kalau cuma satu atau beberapa dilanggar, tapi hampir semua teori dilanggar. Ya, berarti nggak konsisten. Ya, nggak konsisten ya. Nah, makanya kemudian saya akan gunakan tadi dengan cara mencoba membuat kesalahan pengukuran. Ya. Nah, dari hasil ini ya, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa untuk negara X inflasi tidak dipengaruhi GDP ini. Berarti apa? Teorinya salah. Itu tidak boleh. Tapi kita harus cari inflasi temannya apa. Oh, inflasi dihitung dari CPI, indeks harga konsumen. Coba kita masukkan sekarang, kita ganti dengan CPI. Ya, kita ganti dengan CPI. Kita klik di sini. Karena ini semua nggak signifikan, kita ganti dengan CPI. Klik di sini. Ya, kita ganti dengan CPI. Ini ya, CPI, kita klik. Nah, sekarang karena dengan CPI, masukkan CPI, sudah bisa kita lihat MS signifikan, GDP signifikan, tetapi angka ini nggak bisa dibaca, koefisien nggak bisa dibaca, karena dengan log tadi menunjukkan angka elastisitas. Tidak mungkin GDP naik 1%, CPI akan turun min 106%. Ini kita lihat di sini, ini. Jadi kalau udah di sini, terjadi lagi problem. Ada di sini, identifiability, ya, tidak bisa diidentifikasi, ya. Atau di sini kekuatan prediksinya adalah, ya, kalau kita lihat rendah.
Nah, maka kemudian kita cek lagi. Nah, ternyata setelah kita cek lagi di sini, angka ini ya, angka dari data ini, MS ini adalah dia tidak persen, tapi karena dia indeks ya, dan dia bukan juga pecahan ya, maka ini data ini bisa merujuk ke data interval ya, kayak IPK ya. Jadi kalau nanti Anda indeks prestasi ya, ya, jadi nanti kalau kita gunakan tadi kan IPK itu kan dia bodoh sekali 0, dia pintar 4, maka dia interval antara 1 sampai 4 itu juga sama. Maka kita coba sekarang dengan cara ini, data ini tadi, sekarang kita coba dengan cara CPI-nya kita log dulu. Kita log karena kenapa tadi? Karena angka-angka ini tidak dapat diidentifikasi, tidak bisa digunakan untuk kekuatan prediksi. Kita gunakan tadi estimate, ini kita gunakan tadi log ini ya, karena kita anggap sebagai interval. Log ini hasilnya seperti apa ini ya. Nah, sekarang semua hampir signifikan kecuali impor ya. Nah, bagaimana CPI dengan impor? Katakanlah tadi teorinya kurang kuat, boleh kita drop. Kita drop tadi impornya ini ya, kita impor ini. Nah, sekarang semua signifikan. Kalau tadi di awal tadi kita menggunakan inflasi nggak signifikan, maka kemudian kita ganti alat ukurnya. Tadi inflasi, sekarang kita gunakan CPI. Hampir semua signifikan ya. Dan tandanya tadi sama kan? Jadi kalau CPI itu dinaik, kalau log GDP naik 1% akan turunkan ini ya. Kalau ini ya, ini akan turun. Konsumsi naik, CPI-nya naik. Jumlah order naik, ini akan naik. Ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan hasil tadi ya dengan tadi ini ya, dengan kita buat tadi di sini. Kita bisa melihat inflasi dipengaruhi ini ya, sedangkan di sini kita sudah lihat CPI. Saya ganti CPI dan menghilangkan impornya. Lihat tadi semua nggak signifikan. Sekarang dengan mengganti alat ukurnya dan menghilangkan variabel yang tidak kuat ya, variabel yang tadi kita bisa lihat di sini ini ya, yang tidak perlu ya, dengan di sini maka kita dapat hasil seperti ini. Yang tadinya inflasi tidak dengan GDP ya, ini kalau kita lihat tadi ya, ini konsumsi naik kok impornya turun. Sekarang dengan tadi alat ukurnya ini sudah tandanya positif. Dan hampir semua sini semua signifikan, ini tidak signifikan. Ya. Ya, inilah salah satu cara bagaimana kita mensiasati ya. Kalau kita meneliti ternyata tidak usah dengan teori, kita bisa menggunakan alat ukur yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Di sini adalah inflasi, dia nggak signifikan, maka kita ganti dengan pengukurannya dengan menggunakan CPI, maka signifikan semua. Nah, dengan cara tadi juga kita mengeluarkan variabel yang tidak perlu ya. Mungkin ini yang bisa saya berikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.